Halo internet, ketemu lagi sama Syarif. Sekarang kita udah di video kelima, video tentang tutorial Python. Nah, video di tutorial kelima ini saya bakal ngejelasin tentang Python style. Intinya gimana sebenarnya cara nulis program di Python, khususnya tentang indentasi dan titik koma. Nanti bakal saya jelasin juga. Nah, di video terakhir saya udah kalau nggak salah nyinggung dikit bahwa di Python kita nggak bakal ngelihat ada titik koma lagi kan. Terus, nah selain titik koma, kita juga nggak bakal ngelihat lagi, bukan nggak bakal jarang banget pakai kurung kurawal. Oke, sama kita bakal bahas slide dulu sebelum ntar bakal saya kasih contohnya kayak gimana. Nah, pertama tentang semikolon atau yang dalam bahasa Indonesia artinya titik koma. Perhatiin bahwa dalam bahasa-bahasa pemrograman lain, misal C, C++, Java, itu di tiap akhir dari line selalu harus ada titik koma. Nah, titik koma ini menunjukkan bahwa itulah bagian terakhir yang membedakan antara satu line dengan line selanjutnya. Misalnya ini nih, integer A sama dengan 20, harus pasang titik koma. Integer B sama dengan 23, titik koma. Float C sama dengan 23,4, titik koma. Nah, kalau di bahasa C, Java, dan C++ kayak gini, titik koma ini wajib. Kalau misalnya nggak ada titik koma di akhir suatu line, maka pasti akan terjadi compile error. Nah, sementara di Python, itu antara satu baris dengan satu baris lainnya tuh dipisahkan sama new line atau enter. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ngasih titik koma di belakang suatu argumen atau suatu line di Python. Jadi misalnya ini line pertama A sama dengan 20. Ini nggak ada integernya ya, udah minggu lalu. Kalau misalnya kenapa nggak ada integer di depannya, silahkan lihat video sebelumnya, video keempat tentang variabel. Ini A sama dengan 20, ini mana nih? Nah, ini nggak perlu ada titik koma lagi di bawahnya, tinggal langsung enter aja, udah selesai. B sama dengan 23, C sama dengan 23,4. Jadi di Python, kita nggak perlu lagi pakai titik koma di akhir setiap line. Itu salah satu yang bikin enak di Python. Jadi kita nggak perlu lagi kadang-kadang compile error hanya gara-gara ini nggak bakal compile sih, interpreter error hanya gara-gara nggak ada titik koma. Itu yang pertama tentang semikolon atau titik koma. Jadi di Python udah nggak ada lagi titik koma yang mengakhiri suatu line, suatu baris. Selanjutnya curly bracket atau dalam bahasa Indonesianya adalah kurung kurawal. Kurung kurawal kan ya? Ya, sip. Nah, ini yang ngebedain Python dengan bahasa pemrograman lainnya dalam hal curly bracket ini atau kurung kurawal. Nah, dalam bahasa pemrograman lain, misalnya C, C++, atau Java, misalnya kita punya satu variabel nih, integer A sama dengan 0. Nah, kalau kita pasang suatu argumen, suatu logic if di sini. Nah, ini kan argumen untuk if-nya nih. Nah, kalau A sama dengan 0, dia bakal ngelakuin apa yang ada di dalam kurung kurawal kan. Ini kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, dalam kurung kurawal bukanya nih, dalam kurung kurawal ini ada ini nih, argumen A sama dengan 2. Jadi, jika A sama dengan 0, which is di sini A tadi sama dengan 0, dia bakal ngerjain apa yang di dalam sini, di dalam kurung kurawal. Kan, kalau bahasa pemrograman lain. Nah, sementara di Python, nggak ada kurung kurawal. Perhatiin hal yang sama. Di Python, ketika kita mau melakukan hal yang sama seperti kurung kurawal di bahasa pemrograman lain, kita harus ngasih indentasi. Ini perhatiin indentasi dari awal argumen yang di dalam if. Ini misalnya A sama dengan 2. Jadi jika A sama dengan 0, maka di ujungnya kita kasih titik 2 kayak gini. Ini penting. Setelah itu argumen-argumen selanjutnya yang bakal dikerjain jika kondisi ini terpenuhi itu harus satu indentasi ke sebelah kanan. Cara bikin indentasi gimana? Tinggal pencet tab aja, tombol tab di keyboard.
Nah, setelah itu A sama dengan 3 ini kan A sama dengan 3 yang di bahasa programan lain tuh dia tidak masuk di dalam di dalam kode yang bakal dieksekusi jika kondisi if terpenuhi. Dia bakal selamanya bakal dikerjain. Nah, kalau di Python jika kita ingin keluar dari argumen if ini, kita tinggal mundurin lagi. Jadi si A sama dengan 0, if A sama dengan 0 dan A sama dengan 3 ini dia berada dalam satu level. Sementara A sama dengan 2 yang di sini dia berada di satu level di sebelah kanan, soalnya dia berada di dalam argumen if ini. Nah, ini satu contoh lagi. Misalnya kita bikin kayak gini nih. If A sama dengan 0, dia nggak ngerjain apa-apa. Else jika A tidak sama dengan 0, dia bakal ngerjain A sama dengan 3. Nah, di Python, untuk kejadian yang kayak gini, yang if A sama dengan 0, dia nggak ngerjain apa-apa, kurung kurawal kosong kayak gini, kita harus memberikan suatu argumen pas. Jadi, sini perhatiin, ini pokoknya kode di sebelah kiri dan sebelah kanan tuh ngerjain hal yang sama aja. Nah, di sini if A sama dengan 0, nah misalnya A sama dengan 0 kita nggak mau ngerjain apa-apa, kita harus ngasih argumen pas yang dia satu indentasi ke sebelah kanan. Lalu else jika tidak sama dengan 2, else A sama dengan 2, ini ada A sama dengan 3. Ini harusnya nggak ada ya, sorry. Beda. Ini harusnya A sama dengan 3. Nah, kayak gitu contohnya. Udah ngerti? Kalau masih bingung, kita langsung lihat contoh langsung aja. Kita pergi ke Sublime. Nah, tadi contohnya kayak gimana sih? Misal nih, buat variabel dulu deh. A sama dengan 0. B sama dengan 0. Contohnya ini ya. Nah, sekarang saya bakal buat argumen logic if A sama dengan 0. Jadi if A sama dengan 0, dia bakal ngapain? Misalnya kita ngelakuin dua hal nih. Nah, perhatiin, pas di enter, kalau pakai Sublime sih udah otomatis sih, cuman kalau nggak pakai Sublime, misalnya dari sini kan, dari sebelah sini, kita mencet type sekali, pindah ke sebelah sini, nah baru nulis argumen baris-baris yang bakal dikerjain jika A sama dengan 0. Misalnya A, kita ubah nilai A sama dengan 4, terus B sama dengan 3 aja deh. Nah, ini yang bakal dikerjain jika A sama dengan 0. Saya mau pasang else jika A tidak sama dengan 0, bukan elif, sorry, enter, B sama dengan A sama dengan 2, B sama dengan 4 deh. Ya itulah. Sekarang kita print A, B. Pasang ini deh. A, B, A, sorry. B, B. Oke. Kita lihat ini bakal kayak gimana hasilnya. Open containing folder. Terus buka CMD. Seperti biasa, teman-teman. Kita buka CMD, terus ketik Python style. Nama script yang saya buat ini adalah style. Perhatiin ya. Ini hasilnya ntar kayak gimana. Nah, perhatiin hasilnya A sama dengan 4, B sama dengan 3. Artinya apa? Tadi kita ngeset A sama dengan 0, B sama dengan 0. Terus argumen ini bilang if A sama dengan 0, dia bakal ngerjain dua hal ini kan. Mengubah nilai A menjadi 4 dan mengubah nilai B menjadi 3. Nah, ntar pas dikeluarin hasilnya, A itu sama dengan 4, B sama dengan 3. Misalnya kita bikin contoh lain lagi deh. Misalnya, if A sama dengan 0, dia nggak ngerjain apa-apa ya. Pas. Nah, sementara kalau ini, dia bakal ngerjain ini, else. Nah, ini berarti A-nya bukan 0, kan?
Python style. Nah, perhatian A sama dengan 3. Dia masuk ke A sama dengan 0. A sama dengan 0 enggak? Enggak. Berarti dia masuk ke yang else-nya. Jadi A dia di set bernilai 2 dan B di set bernilai 4. Ini hasilnya A2, B4 kan. Nah, misalnya pasnya nggak ada nih. Misalnya pasnya kita buat sebaris sama if. Kayak gini. Dia ntar bakal ngeluarin error kayak gini. Oh, kok nggak error? Belum di save, sorry. Kalau misalnya kita buat pasnya selurus dengan if, harusnya dia nggak boleh selurus. Nanti dia bakal error. Nih, indentation error. Expected and indented block. Jadi pas ini harus diindentasi satu kali. Oke, mungkin itu aja buat kali ini. Jadi saya rekap lagi. Jadi di Python tuh nggak ada titik koma. Nggak ada titik koma. Jadi tiap baris langsung aja. Jadi nggak perlu di akhir titik koma kayak gini. Langsung aja. Enter. Udah selesai. Terus nggak ada kurung kurawal untuk if. Sama aja while, ntar ada for, ada apa lagi sih? Try and catch, bukan try and catch sih kalau di Python. Try, accept. Nah, semua itu nggak pakai kurung kurawal buat ngebungkus argumen yang line atau komen yang bakal dikerjain. Kita pakainya setelah if, oh iya, terus ini nggak perlu bisa dalam kurung juga, bisa nggak dalam kurung juga. Coba ya pakai dalam kurung, harusnya nggak apa-apa sih. Nah, dalam kurung boleh, ditutup dalam kurung boleh, tidak ditutup dalam kurung boleh. Ini juga bisa pakai is, if A is 0. Itu terbanyak macam sih. Ini if A is 0. Bisa pakai if A is 0 juga. Intinya ntar di sini banyak lah, ntar kita bahas belakangan. Yang paling penting adalah setelah if, setelah argumen if diakhiri dengan titik koma, tanda titik 2. Setelah itu argumen yang berada di dalam if line komen-komen yang ada dalam if ini harus diberi satu indentasi ke sebelah kanan seperti itu. Misalnya di sini ada if lagi, if B is 0. Nah, di dalam if ini harus diberi lagi satu indentasi ke dalam. Jadi, misalnya B sama dengan 4. Gitu. B sama dengan 3. A sama dengan 20. Kayak gini jadinya. If A sama dengan 0. Nah, kalau A sama dengan 0, if lagi nih. If-nya harus lebih satu indentasi lagi ke dalam. If B sama dengan 0. Nah, apa yang bakal terjadi? Dia bakal masuk ke B sama dengan 3. Kita cobain deh. A sama dengan 0, B sama dengan 0. Nih, perhatiin. If A sama dengan 0, A sama dengan 0 nggak? Iya, bener. Terus cek lagi, if B sama dengan 0. B sama dengan 0 nggak? Iya. Berarti ntar B sama dengan 3, A sama dengan 20. Nah, ntar lihat nih, A sama dengan 20, B sama dengan 3. Oke? Jadi gitu masalah semicolon, masalah line antar masing-masing masalah pembatasan antar masing-masing line di Python serta masalah indentasi. Kalau ada pertanyaan silakan tulis komentar di bawah, pertanyaan di bawah, mudah-mudahan bisa saya jawab. Kita ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Oke, see you.